Halo semuanya, apa kabarnya nih? Seneng banget bisa sharing lagi sama teman-teman. Saya lagi atur lightingnya ya, biar bagus. Nah, oke, yes, seneng banget. Akhirnya bisa live lagi. Kayaknya memang harus dipaksa ya, biar biar bisa live. Kalau nggak ada waktu sama sekali ya. Hari ini seneng banget bisa live lagi sama teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan fatal ya. Ada 5 kesalahan fatal ketika orang membuat sebuah dream. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang sekarang males bikin goal, males bikin target. Kenapa? Sama aja bikin gak tercapai. Terus juga kalau ada yang udah kecapai, kalaupun tercapai juga ya rasanya begitu-begitu aja gitu ya. Jadinya mereka nggak ada semangat, mereka nggak ada keinginan untuk mencapai kehidupan. Bahkan yang lebih parah adalah mereka ngerasa dirinya kosong. Untuk apa ya saya ada di dunia ini? Kok saya biasa-biasa aja ya hidupnya? Nah, ternyata itu orang yang suka ngerasa begitu, ngerasa kosong atau seringnya ngeliatin prestasi orang lain, ya suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ternyata itu permasalahannya di settingan goalnya. Saya baru ngeh juga. Bahkan sampai parah, sampai mereka depresi, sampai ada namanya quarter life crisis ya. Di usia 25-26 tahun mengalami krisis kepercayaan diri. Bahkan di usia 40 tahun itu lebih krusial lagi, merasa tidak pernah melakukan apapun, tidak berdaya. Wah, itu parah banget. Nah, hari ini kita akan bahas secara tuntas. Nah, karena setelah akhirnya saya belajar, saya ketemu ternyata masalahnya adalah dibikin goal. Dalam setting goal, bikin dreamnya yang kurang tepat sehingga terjadi hal itu. Wah, bahaya banget kan? Itu membuat kita jadi nggak happy, membuat damai sejahtera kita hilang, ya, membuat motivasi kita hilang, gitu. Itu saya baru pelajari dan saya mau langsung membagikan kepada teman-teman semuanya di sini. Oke, by the way ini dari kota mana aja? Bisa komen dari kota mana aja dan apakah sudah jelas suara saya? Bisa komen kalau udah jelas, bisa komen suaranya jelas gitu ya. Silakan. Saya ambil sesuatu dulu ya. So, saya habis nge-gym jadi minum susu dulu. Minum protein ya. Untuk ngembaliin masa otot. Ya. Oke, wow, udah banyak nih yang join ya. Dari kota mana aja dan juga apakah suara saya udah jelas atau belum? Silakan komen ya. Dari kota mana dan apakah suara saya sudah jelas atau belum? Silakan. Jadi saya bisa ngeh nih. Oh ya, suaranya udah jelas gitu. Oh, dari Gorontalo. Wow, jauh juga ya. Luar biasa, mantap. Ini yang saya suka dari live Facebook. Ya, bahkan kadang-kadang dari Hong Kong, dari Malaysia, dari Singapura itu bisa ikut join juga. Gitu. Dibandingkan misalnya bikin seminar, ya cuma Jakarta doang, Jabodetabek maksimal gitu. Tapi kalau live seperti ini bisa banyak. By the way, kalau nanti Anda rasa bahwa ilmu ini sangat bermanfaat, Anda bisa invite tim Anda, rekan bisnis Anda, siapapun untuk masuk ke grup ini. Toh gratis, betul kan ya? Karena video ini nggak bisa di-share. Ya, karena grup ini sifatnya close. Dan saya udah minta mohon sama Facebook untuk dibuka jadi open lagi sehingga Anda bisa share. Tetap nggak bisa karena sudah lebih dari 5.000 orang. Ya, ini kan udah 22.000 apa hampir 23.000 gitu. Ya, jadinya satu-satunya cara supaya banyak teman Anda atau tim Anda, tim reseller, tim network marketing atau tim apapun gitu ya, tim penjualan Anda mau nonton juga hal yang sama, ini masuk. Ini materi penting banget, nggak banyak orang ngomong soal ini, tapi jujur aja ini penting banget. Saya aja baru dapat ahanya, gitu ya. Kenapa orang bisa depresi? Kenapa orang hidupnya stagnan? Kenapa orang suka ngalamin quarter life crisis, bahkan sampai ke psikiater minum obat karena ngerasa dirinya nggak berharga, nggak punya prestasi apa-apa di usia sekian, karena ngeliatin terus prestasi orang lain. Ya hal simpelnya bilang gini, jangan liatin prestasi orang lain. Orang kelihatan gimana nggak ngeliat kan gitu. Nah ternyata semua hal itu, bahkan ada orang usia 40 tahun ngerasa bahwa 40 tahun ini hidup nggak
melakukan apa-apa gitu ya. Nah, itu semua tahu nggak salahnya di mana? Bukan salah, kurang tepatnya di mana? Dalam membuat goal, setting goalnya kurang tepat. Ya mostly orang-orang seperti itu udah males setting goal lagi, males bikin goal lagi karena ngerasa bahwa itu nggak ada efeknya. Padahal sebenarnya ada efeknya kalau tahu polanya. Ya. Wow, dari Gorontalo Toraja, wow dahsyat Sulawesi ya. Ibu Yulia dari Jakarta, wow jelas. SBY jelas, oh Surabaya. Ya, Lampung dari Taiwan menyimak coach, wih mantap dahsyat. Ya, lalu hadir coach suara bagus, wih mantap ya. Lalu dari mana lagi nih? Panajam hadir, wih mantap. Ya, suaranya udah jelas ya, jadi saya bisa sharing ya sama teman-teman semuanya ya. Ini sebenarnya materi yang biasanya dibawain di personal coaching. Ya, kalau Anda pernah coaching di coach oleh seseorang dan tentang setting goal, biasanya ini materi yang dibawa. Dan ini penting banget. Ini lebih penting dari strategi, ini lebih penting daripada actionnya, karena ini fondasinya. Kalau ininya salah, pasti nanti strateginya salah, actionnya salah, nanti hasilnya yang masalah. Ketika Anda dapat hasilnya pun, Anda berhasil mencapai target Anda biasa aja, itu masalahnya. Gitu. Samarinda, oke, jauh juga ya Samarinda, mantap. Polanya apa Pak? Penasaran saya. Ya Jambi hadir, Kak Beki dari Depok, mantap ya. Nah, saya ngomong hal yang sederhana dulu yang mungkin Anda sudah sering dapat dari motivator, kompor bocor, karburator bocor gitu ya, gitu ya. Banyak banget kan motivator di luar sana gitu ya. Saya udah 3-4 tahun ini nggak pernah approve kalau ada yang ngundang soal bagaimana memotivasi orang, itu udah nggak pernah lagi ya. Saya satu agak males gitu ya. Yang kedua ngerasa bahwa sebenarnya diri kita yang harus bisa memotivasi diri sendiri ya. Motivasi dari luar itu nggak begitu berdampak signifikan ya. Hadir Pondok Labu sharing coach bagaimana caranya. Yes, Pati Suci Agustin tonton dong. Oh ya, di-mention ya. Temennya di-invite dulu. Kalau di-mention pun nggak bisa masuk, nggak bisa dapat notifnya. Karena ini close group. Semarang coach jelas. Oke mantap. Jadi gini, saya jelasin dulu yang biasanya Anda disuruh lakukan ya. Kalau misalnya sama motivator kompor bocor. Yang pertama, tetapkan sebuah target. Betul kan? Ya. Yang kedua, pastikan targetnya itu dalam bentuk angka, kuantitas. Ya, misalnya mau dapat omset 1 miliar, mau dapat omset 100 juta, jangan cuma bilang mau tambah kaya, ya kan gitu kan? Biasanya tuh kalau motivator. Gitu kan. Lalu yang ketiga apa? Tetapkan waktunya. Wah, saya mau dapat 1 miliar di akhir tahun 2020. Wah, gitu ya. Biasanya kayak gitu kan. Kalau ikut seminar-seminar motivator, biasanya previewnya ngomong begini. Ya ada penelitian, ada 100 mahasiswa yang diteliti ya. Ternyata hanya 3% yang punya goal. Ya, setelah 10 tahun kemudian yang berhasil yang 3% tersebut yang membuat goal secara tertulis. Maka Anda disuruh bikin goal secara tertulis. Tertulisnya apa? Goalnya harus spesifik, ya kan? Lalu juga harus bisa diukur. Dan ada targetnya yang jelas, bener gak? Ada yang pernah bikin kayak begitu? Ya ada, terserah. Mau target omset, target penurunan berat badan, ya Anda tahu persis saya lagi serius banget terhadap kesehatan saya. Saya lingkar pinggang saya celana saya udah turun bisa masuk 5 selat jari saya gitu ya, tanpa target-target yang aneh-aneh. Kayak gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Dan kenyataannya yang terjadi apa? Biasanya dibikinnya Januari, baru nanti akhirnya ketemu di bulan Desember dan ketemu Januari lagi. Misalnya dibikin Januari 2020 resolusi. Saya ingin mencapai omset 1 miliar ya. Dalam jangka waktu sampai Desember gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih detail dikasih rewardnya. Kalau saya sampai dapat 1 miliar maka saya akan jalan-jalan ke luar negeri misalnya gitu ya. Kalau nggak nyampe saya akan punishmentnya misalnya saya akan mulai diet vegetarian gitu ya. Diet vegetarian hanya makan sayur saja selama setahun misalnya seperti itu. Udah jadi
bikin, ya bahkan mungkin presentasi di depan, ya sharing dream Anda, yang lainnya langsung, yuk doakan biar terkabul, amin, begitu ya. Saya mau bilang itu nggak ada yang salah, itu harus dan wajib, ya. Tapi itu aja nggak cukup, ya. Itu aja apa? Nggak cukup, ya. Itu aja nggak cukup, ya teman-teman. Jadi bikin target yang smart, ya SMART itu nggak cukup, ya. Nyatanya apa yang terjadi? Januari Anda bikin 2020, di Januari 2021 apa yang terjadi? Apakah goal Anda tercapai? Ayo ngaku, tercapai ya? Ya. Bahkan dari 100 orang bikin goal, paling lagi yang nyampe itu 1 sampai 2 orang doang. Ya, hanya 1%, 2% yang tercapai. Selebihnya kembali lagi back to the laptop. Bener gak? Ya kan? Makanya banyak orang sekarang malas bikin goal. Halah, udahlah, nggak usah dengerin lah motivator kompor bocor ngomong suruh bikin goal. Ya, bikin impian, gitu ya. Lalu nanti akan tercapai. Ya, saya udah bikin impian, sudah taruh gambar yang nggak tercapai. Ya, gitu kan ya. Nah, ini yang harus saya bahas. Jadi smart aja nggak cukup. Ya kan? Bikin goal yang smart aja nggak cukup. Ayo ngaku siapa yang bikin goal udah pakai SMART, ya, udah spesifik, measurable, ya, achievable, ya, R-nya apa gitu ya, nggak tahu lah. Lalu T-nya ada time bound-nya, tapi tetap aja nggak tercapai, bener kan? Ayo ngaku, yang ngaku komen, iya saya pak. Kayak gitu ya. Nah, kenapa nggak tercapai? Karena bikin satu goal aja nggak cukup. Ya, nggak cukup. Ada banyak hal kenapa. Yang pertama adalah bikin satu smart goal aja nggak cukup. Yang kedua adalah kadang-kadang goal yang kita bikin itu asal-asalan. Ya, karena memang lagi sesinya seperti itu, ya udah bikin aja tanpa perenungan yang mendalam. Jadi bikin goal itu jangan main-main, gitu ya. Jangan main-main. Jadi benar-benar butuh perenungan yang dalam. Supaya apa? Supaya bikin goalnya efektif. Jadi setelah bikin goal emang beneran semangat, lalu kita jalan. Ya, jangan asal cuma bikin coret-coret, cari gambarnya, lalu taruh di wallpaper handphone, taruh di wallpaper laptop, dan berharap itu terjadi. Ya nggak gitu dong. Gitu. Ini kita belum ngomong di ranah action ya, belum. Ini hanya bikin goal aja. Gitu. Nah, terus bagaimana yang benernya atau bagaimana yang simpelnya? R-nya reliable. Oh ya benar, reliable ya. Nah, bagaimana yang lebih tepatnya? Nah, saya biasanya menyuruh orang-orang yang saya coaching, ya, Anda nggak perlu minta di coach sama saya ya. Ya. Saran saya adalah begini ya, saya menyarankan Anda adalah gini. Tulis dulu aja. Kalau Anda punya kertas sekarang, ini ya, jangan nulisnya di handphone, jangan. Tulisnya di kertas kosong. Lebih bagus lagi di kertas gambar yang nggak ada garis-garisnya. Ya, atau kertas HVS nih kayak gini nih. Oh, ini udah kepotong ya. Nih, kertas seperti ini. Ya, jangan di kertas yang ada garis-garisnya, jangan. Lebih bagus di sini. Ya. Tulis di kertas putih seperti ini, kertas HVS ini banyak di tukang fotokopi, banyak pasti ada. Ya, beli aja beberapa. Anda pasti gampang punya, habis ini nonton live ke warung pasti ada ya kertas kayak gini. Lalu apa yang Anda lakukan ya? Kenapa supaya Anda tergerak untuk melakukan mengactionkan adalah kertas ini sama pulpen, jangan sama pensil. Kenapa Pak? Kenapa nggak pensil? Udah nurut aja. Ya, kebanyakan nanya juga nggak bagus ya kan. Pakai pulpen. Ya, kertas di sini. Bebaskan pikiran Anda, imajinasi Anda untuk nulis apa aja yang Anda mau capai dalam hidup ini. Ditulis aja dulu. Tulisnya di mana Pak? Terserah. Mau di pojok kiri, pojok kanan, dari tengah, dari atas, dari bawah, terserah. Tangkap ya. Jadi tulis dulu, Pak saya maunya ini. Apa aja yang terlintas di pikiran Anda yang menjadi keinginan Anda. Saya pengen ini, saya pengen ini. Terserah, itu gede, itu kecil. Tulis aja dulu. Tangkap ya. Tulis aja dulu. Nih, apalagi untuk Anda leader network marketing, leader insurance, atau yang punya reseller banyak. Kenapa orang gak bergerak?
Ya, karena Anda cuma suruh dia bikin goal target penjualan. Satu doang asal-asalan. Apakah benar itu yang dia inginkan? Gitu ya. Apakah benar itu yang kalau bahasa psikoanalisisnya apa benar yang ID-nya atau di dalam dirinya inginkan? Belum tentu kan. Nah, makanya ini caranya menggalinya. Sehingga kalau itu yang benar-benar dia inginkan, itu dia akan gerak kencang banget. Ya. Jadi Anda tulis dulu di kertas semuanya yang Anda ingin capai dalam hidup ini. Misalnya Anda mikir, saya pengen umroh deh, umroh. Tulis aja di mana aja, terserah, acak-acakan nggak apa-apa. Yang kedua, terus apa lagi? Aduh, saya pengen punya rumah yang harganya 1 miliar, boleh. Ya, lebih detail, lebih bagus. Tapi sebelum saya punya rumah 1 miliar, saya pengen dulu punya rumah yang sederhana aja dulu. Ini habisnya masih ngontrak nih. Saya pengen yang 150 juta deh, rumah subsidi dulu. Boleh, tulis. Gak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Saya pengen misalnya keliling dunia. Kemana aja, tulis. Saya mau ke Amerika, saya mau ke Thailand, saya mau ke Singapura, saya mau kemana. Bebasin pikiran Anda, jangan cuma milih satu. Jangan milih dulu target. Jangan dulu berpikir bahwa Anda harus berapa harganya, itu nanti. Ya, segala sesuatu yang bisa terukur itu bisa kita capai. Ya kan, bukan itu yang penting, tapi gregetnya dapat nggak? Apakah itu benar-benar yang ada dalam ID-nya Anda? Ya, ada yang dalam dalam kalau ada orang ngomongnya bahwa itu dalam bawah sadar Anda yang keinginannya atau enggak gitu ya. Itu yang penting. Jadi tulis dulu, bebasin dulu pikiran Anda, hati Anda, terserah ke diri Anda untuk nulis apa yang sebenarnya Anda inginkan. Tulis aja dulu semua. Wah Pak, apakah nanti setelah ini kita eliminasi sebagian? Enggak. Tulis aja dulu. Ya, kalau teman-teman udah punya kertasnya, tulis aja dulu. Ya, boleh banyak. Contoh, Anda memang pengen punya rumah 7 miliar. Tapi sebelum punya 7 miliar, Anda juga pengen, yang sedang-sedang dulu deh, 1 miliar dulu. Untuk saat ini saya pengen yang jangka waktu dekat, pengen deh yang 100 juta dulu deh, rumah yang tipe 36. Ya, atau tipe 23 gitu ya. Yang penting punya rumah sendiri, nggak di pondok indah mertua gitu ya, pondok mertua indah gitu ya. Anda boleh tulis apa aja. Oh, saya mau beli mau lunas utang. Ya, utangnya apa aja? Utang misalnya utang kartu kredit A, kartu kredit B. Nggak usah tulis angkanya dulu. Kartu kredit C, kartu kredit D. Tulis dulu semuanya. Ya. Oh, saya mau umrohin orang tua saya, boleh tulis. Saya mau umrohin mertua saya juga, oke, boleh tulis. Terserah ini mau digabung, mau dipisah, terserah. Yang penting tulis dulu sebenarnya apa sih yang Anda pingin dalam hidup ini. Ditulis dulu semuanya. Oke, nanggap ya. Semuanya. Ditulis dulu. Oh, saya pengen punya mobil Lamborghini. Oke. Tapi saya juga pengen sebenarnya punya BMW. Nah, ya. Tapi sebenarnya dalam waktu mendesak saya juga yang penting punya mobil. Mobilnya apa kayak yang penting punya gitu ya. Bekas taksi juga nggak apa-apa. Tulis saja. Nangkap ya. Nah, salah satu kegagalan goal untuk orang yang terlalu pede, terlalu percaya diri adalah begini. Bikin goalnya langsung besar. Rumah mau 7 miliar. Ya, rumah mau 7 miliar. Lalu yang kedua, mobil Lamborghini. Yang ketiga, jalan-jalan ke luar negeri 20 negara dalam 1 tahun. Itu bagus. Tapi pertanyaannya adalah sekarang diri dia aja satu. Mohon maaf ya kalau itu Anda mohon maaf nih. 1, rumah aja masih ngontrak, dipetakan. 2, motor juga masih nyicil, belum lunas. Ya kan? 3, utang kartu kredit puluhan juta, utang pinjol hampir 100 juta. Ya. Jadi keadaan dia sama keinginan dia kejauhan. Akhirnya apa? Nggak nyampe. Ya, akhirnya apa? Wah, itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Akhirnya nggak berhasil. Akhirnya ya udahlah, emang hidup saya kayak gini. Padahal nggak gitu. Makanya tulis saja. Bahkan hal terkecil, sekecil-kecil apapun. Saya pengen makan sate PSK di Puncak. Kan gampang banget kan kalau dari Jakarta ya. Kalau Anda misalnya
dari Toraja gitu ya ke puncak Jakarta Gunung Gede jauh banget kan gitu ya. Ya hal-hal simpel aja apapun tulis. Pokoknya semua keinginan Anda tulis dulu sampai penuh nih. Ya, detail atau general? General aja dulu. Nggak usah ada angkanya, nggak usah lihat dulu budgetnya berapa, nggak usah. Ya, tulis aja dulu. Cuma tulis coret-coret aja. Saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini. Setelah Anda mentok, Anda tanya lagi sama diri Anda. Udah? Ya kan gitu. Itu udah semua yang Anda pingin cuma ini doang. Oh masih ada lagi saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen terus tulis. Nulis gini nggak usah bayar, tulis aja orang kertas-kertas Anda juga nggak ada yang marah, ya kan? Tulis semuanya, tulis. Setelah selesai tanya lagi, udah? Cuma itu doang? Ya terus tulis lagi. Ini yang banyak terjadi kontradiksi. Otak Anda pengennya misalnya utang lunas, tapi sebenarnya hati Anda kepengennya punya rumah dulu. Ya benar sih, utang harus lunas dulu baru punya rumah. Tapi gregetnya ternyata di punya rumah. Nah itu kan beda kan? Ya kan? Nah nanti itu yang kita analisa, nanti itu yang kita kita coba siasati. Tapi sekarang tulis dulu semuanya. Nangkep ya? Nanti kalau udah tulis semua, ya ini PR ya. Ini gini. Tar dulu. Jangan cuma sering nonton live saya tapi nggak praktek. Ya, hidup Anda nggak akan berubah cuma dengar ocehan saya. No. Ya, hidup Anda berubah kalau Anda beneran praktek. Ya, hidup Anda akan berubah kalau Anda beneran praktek. Saya punya buku, Anda tahu kan buku saya? Dikejar duit dari Facebook. Ini cetakan kedua, cetakan terakhir. Sisa tinggal 700-an eksemplar. Ya, kalau Anda baca buku ini sampai habis nih, ya setebal ini, Anda baca buku ini sampai habis, ya sampai habis, omset Anda nggak akan kemana-mana, Anda tetap aja, ya Anda baca buku ini 50 kali, pun omset Anda akan tetap aja, sampai apa? Sampai Anda praktekin, baru jadi, sama, ya. Live Facebook ini jangan nanya harganya berapa, dijualnya di mana, saya lagi nggak mau jualan, saya lagi nanti kalau ada paling komen aja baru ntar saya balas ya. Saya lagi nggak jualan buku dikejar duit dari Facebook dan WhatsApp, ini nanti aja ya. Ini formulasi dari FB modal 0. Saya lagi fokus sama bikin goal ya. Jadi bikinlah goal. Anda tulis aja semua apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Nangkap sampai di sini? Kira-kira sampai di sini nangkap apa yang saya sampaikan? Ya, kira-kira sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dulu dong. Bermanfaat. Silakan komen, bermanfaat. Oke, nangkap. Detail atau general? General aja dulu, nggak usah detail-detail dulu ya. Ini yang penting keluar dulu nih semua yang ada di alam bawah sadar Anda. Atau sebenarnya keinginan Anda yang sesungguhnya apa-apa aja itu dituangkan. Makanya saya nggak percaya bikin satu goal. Karena satu goal itu, karena keinginan Anda itu pasti banyak, gak cuma satu. Makanya ketika satu itu pun tercapai, Anda nggak bahagia. Orang Anda inginnya banyak kok. Saya nggak pernah ketemu orang cuma keinginannya cuma satu. Ya, kalau Anda perempuan belum nikah digombalin, keinginan saya cuma satu, menikah denganmu, itu udah bohong. Ya kalau menikah, tapi Anda hutang 1 miliar untuk nikahin dia, Anda beneran pingin dia? Ya kan belum tentu. Ya kan? Ya, mari nonton barengan. Mantap. Ya pastiin temennya udah ada di grup ini ya. Kalau nggak Anda mention juga sama aja, ya kan? Karena ini grupnya close. Bermanfaat, mindset dan habit ke positif. Yes, dream, action dan goal, betul. Ya, ini betul, tapi banyak orang bikin dreamnya salah. Bukan salah ya, I'm sorry, bukan salah, tapi kurang tepat. Ya. Bermanfaat, sangat bermanfaat, langsung praktek. Nah, yang praktek, yang nanti udah praktek, tolong fotoin, tag ke saya, ya, atau taruh di komen ini. Nggak perlu kelihatan jelas, ya, tapi saya nggak perlu tahu isinya. Isinya apa, goal Anda nggak perlu ya. Kalau Anda nggak mau sharing juga nggak apa-apa gitu ya, tapi minimal saya tahu Anda action, udah itu aja ya. Bermanfaat. Oke, nangkap bermanfaat.
Siap coach, kalau lagi capek banget selalu ingat kata-kata belajar mati-matian action gila-gilaan. Betul ya. Belajar mati-matian action gila-gilaan. Sangat bermanfaat ya. Tulis dulu semuanya. Ya. Kayak Nobita kan aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Wajar kalau misalnya ditulis dulu semuanya, nggak perlu dibandingin. Yang ini apa yang ini, yang ini apa yang ini. Kalau bisa dan orang kaya itu selalu punya mindset dan, bukan mindset atau. Orang miskin punya mindset atau. Ya, orang miskin itu mindsetnya atau, orang kaya itu mindsetnya dan. Contoh, orang miskin selalu ngomong begini, lebih baik bahagia. Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi nggak bahagia. Ya, kamu pilih mana? Banyak duit atau bahagia? Orang kaya selalu mikir bagaimana caranya supaya kita bahagia, keluarga bahagia, hidup sehat, ya. Tapi juga kaya, tapi juga punya penghasilan. Begitu. Jadi jangan dibanding-bandingin. Semuanya kalau bisa dapat semuanya, kenapa enggak? Ya kan? Nyatanya bisa nggak? Bisa. Saya ketemu banyak orang kaya, punya duit banyak, ya, hidup sampai umur 80-90 tahunan. Ya, nenek saya hidup sampai umur 80 tahunan, 80 tahun. Ya, masih hidup, masih bisa video call sama saya. Ya, saya ajak ke Singapura, happy banget. Gitu ya. Waktu berapa tahun lalu ya, bukan sekarang. Kalau sekarang ngeri virus corona. Ya, jadi pilihnya dan. Kamu pilih hidup sehat atau banyak uang? Ngapain banyak uang kalau hidupnya nggak sehat, kalau badannya capek? Kalau bisa hidup sehat plus banyak uang, kenapa harus dipilih-pilih? Gitu kan? Makanya tulis aja dulu semuanya. Tercapai nggak tercapai nomor 17, bener nggak? Anda nggak nulis juga nggak tercapai kok. Ya kan, tulis aja dulu, nurut aja dulu ya, tulis, oke? Jos banget, sangat bermanfaat. Gimana share-nya coach? Nah ini nggak bisa, kalau Anda udah nulis, nanti Anda taruh aja di komen, nanti saya lihat ya. Kalau ini live ini nggak bisa di-share, Anda ada cek deh, pasti nggak ada tombol share-nya. Kalaupun ada, Anda pas nge-share, yang lihat teman-teman Anda cuma teman-teman Anda yang ada di sini. Yang nggak ada di sini nggak bisa kelihatan, nggak bisa ngelihat notifikasi share Anda. Karena ini grup close grup, dan saya udah mohon sama Facebook supaya dibuka jadi open supaya Anda bisa share ke sebanyak orang. Nggak bisa juga. Jadi satu-satunya cara kalau Anda mau teman-teman Anda dapat ilmu yang sama, di invite. Kalau Anda di handphone, di atasnya ada plus, invite. Gitu ya. Oke, itu tulis semua. Kalau Anda nggak cukup waktunya sekarang, nanti malam atau besok pagi, ya ambil waktu sejenak, tulis apa aja yang Anda pingin, Contoh misalnya saya, istri saya suka nonton Korea, gitu ya. Walaupun muka saya ini Korea banget ya kan. Ya muka saya mirip banget sama artis Korea. Apa tuh? Saya nggak tahu lah. Bahasa Korea saya nggak paham. Ya Lina Jong gitu kali ya. Gitu. Nah, saya pengen ke Korea tapi cuma berdua sama istri saya. Gitu. Tapi saya pengen kalau ke Jepang sama anak-anak saya. Ya kan, beda-beda kan. Nah itu saya tulis detail. Saya mau kalau ke Korea cuma berdua sama istri saya ketika lagi ada salju. Ya, di bulan-bulan sekitar Januari, Februari. Ya gitu. Itu ada salju. Tapi saya mau ke Jepang sama anak-anak saya. Karena anak saya cewek semua. Dan di Jepang tuh ada Disneyland gitu. Ya. Tapi kalau ke Singapura saya senangnya sendiri. Ya, karena sejak sebelum menikah saya selalu ke Singapura tuh sendiri. Jadi tempat saya me time bener-bener ya. Cuma ngelihat sungai, ada perahu lewat, minum kopi, itu saya bisa banyak strategi dapat. Gitu ya, beda-beda. Nah, itu semua saya tulis. Ya, di kertas kosong. Oke. Setelah itu ngapain coach? Ya, ini bikinnya pelan-pelan saja, nggak harus selesai dalam satu hari. Ini bukan PR sekolah. Ya, harus dikumpulkan sekarang juga, nggak kayak gitu. Pelan-pelan saja ditulis semuanya. Tapi semuanya, setelah udah Anda rasa semuanya, Anda mikir lagi. Ada lagi nggak ya? Centeng, ada lagi. Coach, mimpinya aneh-aneh, keinginannya aneh-aneh. Tulis aja.
Gitu. Tulis aja. Coach, saya keinginannya aneh banget, coach. Misalnya apa? Saya pengen ke Afrika Selatan. Saya pengen ke negara Afrika. Ya, yang isinya orangnya uka-uka gitu. Yang mukanya mirip coach. Kurang asem ya. Kayak gitu. Boleh tulis aja. Ada kok yang kayak gitu. 2 minggu lalu anak yang punya Bluebird, ya, yang punya Bluebird, anaknya yang punya Bluebird. Mungkin dia udah capek kali ya ke Eropa, udah bosen, ke Amerika udah bosen. Dia ke Afrika. Ke negara, aduh saya lupa nama negaranya apa. Yang kulit hitam semua dan dia putih sendiri. Gitu. Sama pasangannya, seorang artis, saya lupa namanya, artis sinetron dulu. Sekarang sih udah jarang ya. Gitu. Itu anak yang punya Bluebird. Gitu. Nah, tulis aja dulu semua. Apa aja, nggak usah ada harganya, nggak usah ada ininya, tulis semua. Oke. Setelah udah ditulis semua, tanya lagi, masih ada lagi nggak? Tanya lagi, masih ada lagi, sampai oke, kayaknya udah semua, udah kebanyakan nih, udah semua. Kalau masih kebanyakan, no, bukan masalah kebanyakan, apa? Ayo, selama seumur hidup ini sampai ibaratnya ajal menjemput, apa aja sih yang kita mau? Ya, biasanya dari pelan-pelan nulis, semangat tuh mulai timbul. Gairah hidup tuh mulai timbul. Wah, gila bener juga ya. Ini kita kesini ya. Gitu ya. Saya punya, salah satu dream saya adalah sewa helikopter keliling Sydney. Ya, jangan keliling Jakarta, lihatnya Monas lagi. Ngapain ya? Sewa helikopter keliling Sydney. Ya, Sydney itu di mana? Ya, di sebelah Jepara, ya bukan. Sydney itu di Australia gitu. Jadi ngeliatnya beda gitu, bule gitu ya kan. Ini Monas lagi gitu kan, ya. Terus sampai apa? Sampai benar-benar udah ini udah semua keinginan saya dalam hidup ini sudah ada di kertas. Ya. Oke. Nah, kalau udah semua, apa yang kita lakukan? Ya, terus tulisannya juga jangan terlalu general. Jalan-jalan ke luar negeri. Luar negerinya mana? Gitu ya, Papua Nugini juga luar negeri, hei. Kan gitu, ya. Papua Nugini itu Coca-Colanya beda loh, by the way, sama kita. Lebih enak. Cobain ya. Ada yang mau ke Papua Nugini? Ya dikirim nih, saya kirim nih sekarang nih. Gitu ya. Itu beda, Coca-Colanya itu beda rasanya sama kita. Lebih enak. Lebih sehat apa enggak tahu dah. Ya, oke. Setelah tulis semua, tulis detail mau kemana, utang pun utangnya di kartu mana, nggak perlu misalnya kartu kredit A, kartu kredit B, kartu kredit C, nggak perlu ada nilainya, nggak perlu, ya, nggak perlu ada nilainya, pasti kok nanti ada nilai, tapi nggak perlu. Oke, setelah ini kertas sudah terisi penuh, kalau kurang tambah lagi, ya, kalau kurang tambah lagi 2 kertas ke 3 kertas terserah. Coach, ini coret-coretan aja apa perlu pakai gambar? Nggak perlu pakai gambar dulu, coret-coretan dulu. Ya, kita bukan bikin dream book sekarang. Nanti bikin, kalau mau mempercantiknya nanti, mau memvisualisasikannya nanti. Karena banyak orang cuma mikir visualisasi juga nggak nyampe-nyampe. Ya, benar nggak? Ada kali di antara Anda nih 55 orang visualisasi punya istri Tamara Blesinski, gak dapat kan? Dapetnya Tamara Beliciki. Iya. Nah, udah ya. Tulis dulu semuanya. Ya. Setelah itu gimana, coach? Setelah tulis, lihat semua, ambil 1 kertas lagi. Banyak amat coach pakai kertas. Lah elah, cuma 200 perak aja. Ya, bingung. Nah, di kertas kedua yang Anda lakukan adalah mengurutkan berdasarkan nilainya. Nah, saya ulangin lagi ya. Di kertas kedua yang Anda lakukan adalah mengurutkan dari semua mimpi Anda, ya, berdasarkan nilainya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Contoh, saya pengen rumah 7M. Bawahnya apa? Misalnya saya pengen Ferrari dapat Ferrari 4M misalnya ya. Saya sih gak gitu demen sih gitu-gitu sih. Ya misalnya kalau Anda demen ya, misalnya Ferrari 4M. Lalu apalagi misalnya di bawahnya saya pengen sebelum dapat rumah 7M, rumah 2M dulu. Gitu. Habis itu saya pengen
Ini udah mulai spesifik ya, rumah 7M-nya di mana? Misalnya di Kemang. Ya rumah di Kemang Mansion dengan nilai 7M. Lalu Lamborghini misalnya harganya Lamborghini apa? Aventador. Harganya misalnya 4 miliar. Mulai lebih detail ya. Di kertas kedua mulai lebih detail dan diurutin ya. Kalau Anda urutin dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Anggap ya. Terus yang ketiga apa? Tapi saya juga pengen beli rumah dulu yang harganya 2 miliar. Gitu. Ya, misalnya di rumah 2 miliar di BSD dapat sih rumah 2 miliar. Ya. Terlalu turun lagi, misalnya saya pengen beli BMW 320i. Nah, itu yang barunya harganya sekitar 1 miliar. Kan lebih rendah ya, tambah lama tambah rendah. Lalu di bawahnya lagi, tapi untuk sekarang saya sebenarnya pengen dulu beli rumah yang harganya 700 juta. Bisa jadi gitu kan. Lalu di bawahnya lagi misalnya saya pengen rumah 700 juta, di bawahnya apa ya? Pengen dulu beli mobil keluarga. Misalnya HRV-nya 200-300 juta ya, sama kayak Foxy masih 400-500 juta. Dan di bawah 700 juta tuh. Lalu di bawahnya lagi tapi misalnya Anda masih ngontrak ya, tapi saya masih ngontrak nih. Jadi saya pengen dulu minimal punya rumah dulu, rumah subsidi yang saya bayar cash 150 juta. Ya kan? Lalu tulis lagi di bawah rumah 150 juta apa? Saya pengen pengen umroh, ya, berdua suami istri, umrohin orang tua dua ayah ibu, itu misalnya 45 juta atau 50 juta, ya. Saya pengen umrohin juga mertua, ya, masih ada dua-duanya 50 juta. Saya pengen juga umroh berdua 50 juta. Gitu. Dipisah aja juga nggak apa-apa. Anda apakah mau bareng-bareng atau mau pisah-pisah dulu? Yang penting udah pergi dulu boleh. Terus misalnya saya pengen pergi ke Eropa, keliling Eropa sama istri. Ya itu misalnya kurang lebih sekitar 40-50 juta juga. Lalu saya pengen misalnya ke Jepang tuh murah, Jepang Korea tuh ya 10 juta, 15 juta udah cukup lah seorang ya, 2 orang jadi 30 juta misalnya gitu. Terus saya pengen ke Singapura, saya pengen biasanya jalan-jalan kan range-nya segitu ya, paling murah ya misalnya ke Singapura, Thailand. Atau lebih murah lagi saya cuma pengen ke Bali, naik mobil sama keluarga. Ya udah, duitnya apa? Ya, servis mobil, ganti oli, ganti ban, spuring, balancing gitu kan, itu kan nggak begitu mahal. Naik mobil tour de Java and Bali. Ya, lewatin Jogja, lewatin Semarang dulu kalau dari Jakarta ya lewatin Bandung dulu Pak, Bandung ke Semarang, Jogja ke Solo lagi, dari Solo nanti baru ke Surabaya, Banyuwangi baru ke Bali. Ya, saya pengen Pak 14 hari tour de Java. Pulangnya nanti pegel. Kayak gitu ya. bisa aja kayak gitu. Terus turunin lagi. Saya pengen punya motor Pak. Ya kalau saya punya dulu motor, saya punya waktu Gol sederhana saya motor Ninja 250 cc gitu ya. Motor Ninja ya, bukan Tinja ya, pakai N jangan pakai T. Gitu ya. Gitu. Waduh Pak, saya motor aja belum punya Pak. Ya udah, saya pengen punya motor Honda Beat, motor paling murah tuh se-Indonesia tuh Honda Beat ya. Kalau saya naik Honda Beat, hancur Honda Beat ya. Gitu ya. Itu bisa juga kalau Anda langsing boleh banget. Gitu. Jadi sampai hal-hal yang paling detail. Sampai misalnya saya cuma pengen nih ngerasa ini makan di hotel mulia sama istri saya. Berapa sih harganya? Itu kisaran 1 juta sampai 2 juta lah. Nggak nyampe sih sekarang, udah murah kok sekarang, serius. Ya. Kalau ada dapat voucher voucher makan gitu ya, itu banyak voucher makan mewah itu murah, jadi cuma diskon bisa 30-40% gitu. Cuma mau ngerasain aja orang kaya makan stik sapi itu kayak apa sih? Nah, gitu. Boleh juga, tulis aja gitu kan. Itu kan murah ya, 1 juta. Atau udah paling kecil, saya cuma pengen beliin anak saya anting emas. Itu murah, gelang emas. Cuma 300.000, 400.000 udah emas beneran tuh. Ya, bukan emas tukang somai, bukan, emas beneran gitu. Atau misalnya, nah gitu terus sampai yang paling murah, sampai yang benar-benar bisa yang paling sedikit aja.
Saya pernah bikin kayak gini, ujungnya cuma satu. Ujungnya yang paling kecilnya saya nulis gini. Saya pengen beli somai dari seorang abang-abang yang dulu kecil saya beli somainya, pengen banget saya. Ya, harganya berapa? Cuma ya harga somai sepedaan ya 10.000 15.000, tapi saya pengen makannya banyak, saya pengen 20.000. Ya, nama abangnya saya inget banget karena dulu kecil saya langganan. Saya udah jarang makan tapi saya pengen. Nama langganannya Oyang gitu ya. Sampai hari ini saya sering makan siomay Oyang. Itu satu-satunya cowok di dunia ini yang saya perbolehkan istri saya manggil dia dengan sebutan Yang. Iya kan? Yang siomay yang 20.000 yang buat laki gua yang. Kayak begitu. Gitu ya. Jadi bikin diurutin. Ya, dari yang murah ya, bahkan yang bisa dilakukan sekarang. Hanya tersenyum aja sama istri, pelukan sama istri 2 menit, kepengen banget. Ya, biasa aja nggak ada waktu ya, tulis aja. Ya, itu kan bisa lah Anda lakukan, bener kan? Kadang Anda yang suami istri lu udah jarang pelukan lu. Ya kan? Penting pelukan itu. Ya. Tulis keinginan Anda dari yang mahal sampai yang murah. Ya. Sangat bermanfaat. Banyak duit dan bahagia. Pelatih timnas. Pengen jadi pelatih timnas, mantap. Ditunggu coach ya. Wah, ini Kang Dani nih dari Jepang nih. Nontonin. Waduh, keren bener. Kalau buntu gimana? Karena udah kebanyakan. Coba tanya lagi, coba pikir lagi, tanya lagi sama diri Anda sendiri. Ya. Mantap. Kalau nggak tahu harganya gimana? Google dong, Bambang, iya kan? Kan segampang itu. Semua sudah ada di genggaman Anda, Bambang. Urutkan berdasarkan nilainya. Iya betul. Coach, ente lucu banget sih, ekspresif. Alhamdulillah, ada yang ngomong kayak begitu kan? Enggak lah. Emang saya senengnya bikin orang seneng kan gitu. Emang kenyataannya kayak gitu. Sebenarnya saya pengen banget loh ikut stand up comedian, cuma orang bilang jangan kayak gitu. Materinya ngeri soalnya. Dulu saya pernah ikut workshopnya stand up comedian sama Ernest Prakasa. Ya, beneran diajarin itu, ternyata ada formulasinya. Setup, punchline, patahnya gimana, act outnya gimana, body language itu act out namanya kalau di mereka. Premisnya apa, ide dasarnya apa, baru ditarik lucunya gimana gitu. Itu ternyata ada hitungannya. Dan mereka tuh mostly yang pintar-pintar tuh nulis kayak Pak Panji, ya Ernest itu nulis, Radit itu nulis. Jadi itu ada teorinya. Ya, saya pernah ikut workshop Ernest sama Adriandi yang sekarang itu dia seorang animator, bikin film animasi Indonesia yang keren banget. Nanti ya, ini coming soon, namanya Nusa kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah berarti benar, tapi belum tentu benar. Iya. Oke. Ninja Tinja. Herianto nonton juga nih, Herianto nih. Siap pengen buat buku sebelum tanggal 10 Maret finish. Itu harus Pak Jos, itu harus ya. demi kemaslahatan umat itu harus itu ditulis ya. Salut motivatornya. Motivator ya. Saya motivator nggak sih? Nggak tahu. Nggak pakai jas aja. Biasa motivator kan gitu, pakai jas ya. Tulis berdasarkan urutan. Saya mau bilang gini, setelah Anda tulis dan Anda urutin, ada kelegaan di dalam diri Anda. Benar. Ya benar. Setelah saya nulis, lega loh saya. Ya saya lega. Kenapa? Ternyata ini yang saya pengen tuju dalam hidup ini. Jelas rinciannya. Dan bisa dimulai dari hal yang paling mudah. Benar kan? Ya. Gak perlu harus berambisi sesuatu yang mahal dulu. Enggak, yang dari mudah. Yang dari hal yang simpel. Yang dari hal yang gampang ternyata. Gitu. Ya. Jadi itu ada kelegaan tertentu. Nah, setelah udah dibuat, apa yang Anda harus lakuin? Nah, ini juga penting. Saya nangkep banget ketika saya belajar langsung sama Tony Robbins. Anda tahu Tony Robbins? Tukang cendol di mana? Ya. Di tahun 2015 itu
Saya hajar habis-habisan keluar duit ratusan juta rupiah untuk belajar sama semua orang. Ya, saya belajar sama Robert Kiyosaki di tahun 2015, belajar sama Jay Abraham di tahun 2015 secara langsung ya di Singapura. Wah, itu bayarnya udah nggak tanggung-tanggung lah, itu puluhan juta, belum tempat tinggal di Singapura, belum makan, which is Singapura tuh kota yang cukup mahal ya dibanding Thailand, dibanding Malaysia gitu ya. Lalu juga Anthony Robbins. Wah, itu Anda duduk yang paling ujung belakang aja harganya 30 juta. Gitu ya. Dan bersyukur banget saya termasuk salah satu orang Indonesia, salah satu dari sedikit orang Indonesia yang pernah belajar langsung dari Tony Robbins. Ya. Tony Robbins itu pelatih sukses nomor 1 di dunia. Anda kalau mau di training di coach sama dia bayarnya $1 juta. $1 juta itu sekitar ya 14 miliar lah. Ya kan? Bisa, kalau saya tanya sama teman saya, lu mau nggak bayar Tony Robbins coaching lu 14 miliar? Dia bilang enggak lah, ngapain jual ginjal gitu. Habis mau dapat apa lagi? Mau jual apa lagi karena dia 14 miliar gitu. Oke dah, ini kebanyakan ngelucunya nih. Nah, Tony Robbins ngomong begini, happiness sama dengan growing. Kalau Anda nyari apa sih rahasianya bahagia dalam hidup ini? Gitu kan ya. Aduh, saya pengen bahagia, kok saya nggak bahagia ya? Ya, dan lebih parahnya banyak orang yang mikir kayak gini, bukan hanya orang yang susah loh. Ya, orang yang hidup di kontrakan, masih pakai kipas angin, tinggalnya di petakan, gitu ya. Motor masih kredit dan lain sebagainya. Mungkin dia bertanya, apa sih arti kebahagiaan? Jangan gitu. Saya ketemu banyak orang kaya, tidurnya di AC, spring bednya king coil. Ya, hidup luar biasa. Juga bertanya hal yang sama, apa sih sebenarnya kebahagiaan dalam hidup ini? Bingung nggak? Ya kan? Padahal kalau ketemu nih yang miskin sama yang kaya, yang miskin akan teplak kepala si kaya. Lu mah kagak bersyukur jadi orang kan gitu. Ya kan? Nah, ternyata happiness itu sama dengan growing. Kenapa saya suruh Anda bikin semua impian sampai banyak banget, dream banyak banget. Bahkan kita urutin dari rendah, dari yang paling gampang sampai yang paling mahal. Karena happiness itu sama dengan growing. Ya, kalaupun misalnya Anda nyecer cuma 3 hal dalam hidup ini. Pertama, beli rumah 7 miliar. Yang kedua, punya Lamborghini. Yang ketiga, jalan-jalan ke luar negeri di 20 negara dalam waktu 50 hari gak pulang-pulang. Wah, kayak Raffi Ahmad gitu ya kan. Kadang-kadang ini kita terlalu halu nonton YouTube ya kan. Padahal Raffi Ahmad keliling dunia itu di endorse pakai tiket.com ya kan. Bukan dia keluar duit sendiri, bukan. Itu kan endorsan ya kan. Lah Anda nggak di endorse siapa-siapa mau keluar duit. Raffi Ahmad keliling dunia dapat duit, Anda keliling dunia keluar duit, kan begitu. Ya kan. Nah, saya udah diketawa-ketawain aja nih sama orang-orang nih. Ya kan, nih saya lagi di kantor saya nih. Ntar saya ini lihat depan dulu nih, isinya buku semua ya kan. Nih lantai 2 saya. Tuh lagi pada udah makan nih, ya kan gitu. Ini lantai 2 saya ruangan saya lantai 3, cuma ngeri lantai 3 di ruangan saya ya kan sendiri. Takut ada yang halus-halus gitu mengganggu ya kan. Itu di sini ya rame. Gitu jadi pada dengar. Nah, lanjut lagi, ya kan. Jadi ngeri. Nah, lanjut lagi ya kan. Nah, kenapa happiness sama dengan growing? Growing itu dari yang rendah, kita dapat achieve yang rendah sampai ke yang paling tinggi. Nah, tadi saya lanjutin lagi, banyak orang cuma mikir 3. 1, punya rumah 7 miliar, punya Lamborghini dan jalan-jalan ke luar negeri ke 20 negara. Banyak orang berpikir seperti itu. Akhirnya mereka kerja mati-matian, habis-habisan, sampai sakit-sakitan dapetin 3 itu. Setelah dapat 3 itu, saya mau tanya, berapa lama happinessnya? Banyak orang, saya yakin Anda juga berpikir, aduh kalau udah dapat 3 ini mah, 3 top 3 ini mah, udahlah, hidup ini indah. Udahlah cukup lah. Gua sih kalau udah punya rumah sekian, di sini punya mobil, nggak usah Lamborghini deh, pokoknya ada mobil yang ini, Alphard aja, misalnya gitu ya. Sama bisa jalan-jalan ke negara ASEAN aja, Timor Leste. Jalan-jalan ke Timor Leste, apa beda sama NTT kan begitu? Ya kan? Ya jalan-jalan aja ke ASEAN, udah cukup dah hidup ini. Tapi
Pernah nggak Anda berpikir, ketika Anda sampai di titik itu pun, nanti Anda mulai bosan. Anda kehilangan lagi happiness. Serius, banyak orang yang udah achieve itu semua kehilangan happiness. Kenapa? Karena dia nggak tahu lagi dia mau achieve apa lagi. Ya kan? Nah, makanya saya bilang gini, happiness sama dengan growing. Dari yang rendah naikin sampai yang tinggi. Ya, sehingga Anda tahu, hidup saya growing loh. Ini tadi beli somai kecoret. Ya, udah beli somai loh. Ya, berarti udah dapat satu. Naikin lagi. Saya pengen makan lu di tempat orang-orang kaya tuh, kalau makan pakai jas tuh di Hotel Mulia. Dulu saya masuk Hotel Mulia, waduh, ya kan keren banget. Baru masuk aja buset langsung menggigil. Kenapa? Ternyata abis dibuka open gate-nya kebuka gitu ya, dari gate-nya kebuka baru masuk ada AC-nya kan. Buset dingin bener. Gitu ya. Wah, ternyata restorannya 24 jam. Ya, makan jam 2 pagi pun ada yang layanin. Misi Pak. Wah, gitu ya. Selamat datang Pak dan lain sebagainya. Nah, bisa dapat loh, bisa dapat. Akhirnya kita lihat, hidup kita tuh ada achievement-nya juga ya. Dan terus still growing ya. Dan ada sesuatu yang mau bisa kita achieve ya. Caranya gimana terserah. Ya, tapi saya lagi ngebangun saudara supaya Anda tahu benar why, apa yang mesti Anda achieve. Apa sesungguhnya yang harus Anda achieve. Dan kenapa Anda harus hidup untuk dapat ini, untuk achieve ini semua. Ya, Robert Kiyosaki ngomong gini, when the why is clear, the how is easy. Ya, banyak orang, bagaimana strateginya? Pak, saya minta ilmu daging. Pak, saya minta ilmu daging. Ya kali kalau saya kasih ilmu daging Anda praktek, ada juga cuma aja. Ya, hidup Anda juga tetap susah aja, masih pakai kipas angin. Ya, Anda pakai kipas angin, Anda live begini, mulut Anda udah doer, kena kipas angin. Kayak begitu kan. Ayo action dong, makanya jangan seneng sama hidup yang kayak begini. Ada banyak goal yang mesti kita raih gitu. Udah tulis semua sampai akhirnya Anda tahu apa yang lagi Anda perjuangkan, apa yang Anda mau ambil, ya kan? Terus satu step by step. Akhirnya Anda tahu Anda punya hidup lebih meaningful. Anda tahu Anda bisa achieve sesuatu. Ya, bahkan dari hal-hal yang kecil. Bahkan saya menyarankan seperti ini. Contoh, misalnya Anda punya hutangnya 100 juta. 100 jutanya kan di split. Misalnya kartu kredit A 35 juta, kartu kredit B 25 juta, kartu kredit C 5 juta, kartu kredit D misalnya 3 juta. Misalnya ya. Ya, Anda selesaiin dulu yang paling murah. Ya. 3 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta. Tapi Pak, ini 3 juta Pak, saya punya keinginan lain Pak. Misalnya tadi ya kayak saya, misalnya beli siomay Pak di Ohyang 20.000. Selesaiin somai dulu atau bayar utang dulu? Jawabannya apa? Beli somai dulu. Loh kok gitu Pak? Anda juga beli somai nggak beli somai juga nggak bayar utang Anda. Bercanda. udah ngegas aja, udah orang bercanda. Beli somai dulu. Kenapa? Anda mesti yakinin sama diri sendiri. Apapun yang Anda tulis ini, sesimpel apapun itu bisa tercapai. Kalau hal yang simpel bisa Anda capai, pasti hal yang kelihatannya nggak mungkin pun Anda bisa capai. Ini sama-sama tulisan, sama-sama benda, sama-sama sesuatu yang bisa dikeluarin pakai uang, ada nilainya, ya ada ukurannya. Kita itu tak ternilai. Ini ada ukurannya loh yang kita tulis. Ya, kita itu dimensinya atau apa sih namanya, derajatnya lebih tinggi loh dari semua yang kita tulis. Ya kan? Nah, itu bisa. Pasti bisa kita capai. Pasti bisa kita achieve. Bisa. Asal pelan-pelan. Anggap ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ambil pelan-pelan. Tangkap sampai di sini? Ya, tangkap ya. Jadi bikin dulu dan lakuin dulu. Sometimes ini nggak masuk akal. Kenapa? Kadang-kadang ada polanya begini. Kita punya utang 100 juta. Ya kan? Kita punya utang 100 juta. Tapi kita juga nulis, kita cuma pengen ke Singapura aja 2 hari. Bayarnya sekarang ke Singapura nih, Anda ke Singapura sekarang cuma tiketnya 200.000. Pulangnya sekitar 600.000. 800.000 udah pulang pergi Singapura. Tapi jangan salahin saya kalau Anda pulangnya ditaruh di Pulau Natuna.
Iya kan. Jangan salahin saya loh. Ya ini ke CGK, mohon maaf Anda disuruh ke Natuna. Diturunin Anda. Ya kan. Jangan salahin saya Anda. Nah, apa namanya? Balik lagi. Nah, utang 100 juta tapi Anda nulis juga ke Singapura. Ada beberapa orang, saya nggak menyarankan, ini tergantung Anda ya. Ada yang beberapa orang dia pergi ke Singapura dulu. Dan benar, setelah di Singapura dia ngerasa, benar apa yang saya tulis ini bisa saya capai. Di situ baru dia berpikir strategi gimana ngelunasin utang. Pas dia balik, dia bisa ngelunasin utang. Nangkep ya? Segala sesuatu yang kita tulis di sini derajatnya lebih rendah dari kita. Kita tak terbatas, ini ada nilainya. Kita tak ternilai, ini bernilai, ini punya nilai. Ini ada ukurannya semua. Ya, kita ini nggak ada ukurannya. Kita ini kekal. Ya kan, yang di dalam kita ini kekal, nggak ada nggak terukur. Jadi kita bisa mencapai ini semua dari hal yang sederhana dulu. Coba deh hal yang simpel. Dari situ kehidupan Anda lebih bernilai. Kehidupan Anda akan merasa bahwa Anda bisa achieve sesuatu. Ya, dan dari situ juga Anda lebih bergairah. 1 kecoret, 2 kecoret, 3 kecoret, 4 kecoret, 5 kecoret. Wah, akhirnya lebih semangat untuk mencapai yang lain-lainnya. Itu akan jadi gulungan bola salju keyakinan Anda untuk mencapai. Yuk kita bandingkan sama sebelumnya. Anda cuma punya 3 gol dan golnya itu susah banget lagi. Anda bilang di 2020 saya punya Lamborghini. Yes, saya punya Lamborghini. Anda visualisasikan, Anda datang, lihat Lamborghini, bayangkan Lamborghini. Yang datang debt collector Anda. Apa? Motor Anda aja belum lunas. Ya kan, begitu kan. Yang simpel-simpel dulu, setia dulu sama perkara-perkara kecil, nanti dapat perkara-perkara yang besar. Itu dulu, bro. Kuncinya di situ. Nganggap ya? Polanya seperti itu. Nganggap ya? Jadi jangan bikin goal itu terlalu tinggi semua atau terlalu rendah semua. Bikin semuanya dan urutin. Ya. Lalu nanti Anda mulai achieve pelan-pelan. Oke? Nah, sampai di sini kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat? Komen dulu di bawah ini bermanfaat. Waduh, udah jam 9 lebih loh. Waduh, dahsyat. Komen dulu ya bermanfaat. Sekiranya kalau Anda rasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, gitu ya. Dan Anda rasa tim Anda butuh, reseller Anda butuh, orang-orang yang Anda sayangi butuh gitu ya, dibanding Anda ngejelasin lagi beribet. Banyak orang bilang, "Pak, ribet Pak, ngejelasin lagi Pak, bikin keluar lagi di grup." Ya udah, invite aja mereka ke sini, suruh nonton. Ya, mohon maaf bukannya saya pengen dapat database banyak apa segala lah, udah pemikirannya udah bukan seperti itu. Tapi memang karena Facebook group ini close. Saya udah mohon sama Facebook ya supaya bisa dibikin open lagi, nggak bisa karena grupnya udah terlalu besar, udah lebih dari 20.000 orang. Jadi satu-satunya cara untuk bisa dapetin supaya orang, teman-teman Anda, tim Anda, downline Anda mungkin ya, kalau Anda di network marketing, tim marketing Anda, tim sales Anda bisa nonton video ini juga, Anda masukin mereka ke sini. Ini ilmu bermanfaat banget. Saya nggak mau Anda salah bikin goal gitu ya, tercapai enggak, emosi iya, depresi iya. Nah, kalau Anda nggak bikin seperti ini, Anda cuma bikin goal 1 doang, seperti yang kata-kata motivator kompor bocor. Anda cuma bikin 1, 2, bayangkan, visualisasikan. Tiba-tiba di tahun berikutnya Anda nggak tercapai, dan Anda lihat rumput orang lain, Anda lihat orang lain, kok dia tercapai ya? Dia bisa ya? Buset, dia udah jalan-jalan ke luar negeri ya? Saya masih di sini aja. Dia udah beli rumah ya? Saya masih kontrak aja. Anda depresi akhirnya. Ya. Anda mesti tahu sosial media itu salah satu yang membuat tingkat depresi itu jadi tinggi. Karena ngebandingin orang lain. Kok dia udah sampai situ ya? Kok dia punya itu? Kita nggak pernah tahu dia bisa sampai itu dengan cara apa kan? Dan itu juga nggak penting buat kita. Lebih baik kita fokus sama goal kita. Kehidupan yang baik itu simple. Cuma lebih baik dari kemarin. Ya, better than yesterday, less than tomorrow. Udah itu aja. That's kehidupan yang baik dalam hidup ini. Amin. Amin. Pakai amin lagi ya. By the way, on the way Mas Roy, saya dikenali sebenarnya orang bukan orang yang suka memotivasi seperti ini. Saya dikenali orang yang suka bikin strategi. Kalau Anda mau dapat strategi dengan Facebook, ya, Anda bisa order buku saya. Ini sisa tinggal 700-an lagi soalnya. Ini cetakan terakhir.
bulan depan udah nggak ada lagi ya. Ini cukup tebal nih, lumayan ya. Harganya murah, cuma 297.000 dapat buku, dapat 21 video pembelajaran. Itu kelas online FBM modal 0 yang dulu saya jual 497.000 plus one day training saya tiketnya untuk 2 orang, 1 hari full saya ajarin Anda tentang Facebook dan WhatsApp lebih detail daripada sekedar bikin goal ya. Ini benar-benar langsung action dan saya paksa Anda untuk action saat itu juga. Anda nonton videonya, saya paksa Anda untuk action, Anda baca bukunya, saya paksa semuanya. Makanya ada isian dan lain sebagainya untuk Anda benar-benar action. Ya, tuh ada isiannya yang Anda harus isi. Gitu ya. Ini untuk Anda action. Ya. Anda beli nggak beli ini buku pasti habis. Soalnya ini udah cetakan kedua. Cetakan pertama 2 minggu habis. Ini cetakan kedua. Anda beli nggak beli pasti habis. Ya, ini malah jadi promo buku lagi. Ya, kayak gitu. Semoga ini bermanfaat. Ya, dan ingat praktek. Ya, kalau Anda cuma nonton-nontonin saya, Anda habis kuota doang. Ya saya mah happy. Berbagi kayak begini mah saya happy. Ini mah buat saya sama kayak saya mah seneng bikin gini ya gitu ya. Saya jadi sharing seneng, tapi saya pengen Anda lebih berhasil, itu yang lebih bikin saya senang. Bermanfaat, sangat dahsyat, kompor bocor mah lewat jauh. Waduh, ya. Sama kayak rocket marketing enggak, Bro. Yes. Tapi rocket marketing itu terlalu general kan. Nah ini itu udah sangat spesifik untuk Facebook dan WhatsApp gitu. Strategi jualan tanpa kelihatan jualan, strategi follow up saya gimana, terus juga X factor tuh gimana, terus juga strategi menghasilkan ratusan juta rupiah dari reseller, 3 cara gampang closing WhatsApp, 7 step by step untuk percaya diri, bikin video, bagaimana bikin live seperti ini, persiapannya apa aja. Anda jangan pikir saya cuma ngoceh-ngoceh doang. Enggak, ini ada persiapannya, ada skripnya, ada polanya. Gitu. Terus juga 3 cara bikin artikel paling gampang tuh caranya gimana. Ya. Lalu juga apa lagi nih ya? Ya, strategi paling gampang buat konten. Gitu ya. Itu ini banyak banget dan bukunya langsung ada PR. Strategi dikejar calon pelanggan gitu. Ya, ini bisa. Kalau yang mau nanti saya kasih linknya deh abis ini ya. Tapi yang lebih penting praktekin dulu yang tadi ya. Ya, Anda beli buku ini sia-sia juga kalau Anda nggak praktek. Tapi kalau Anda praktekin tadi ilmu ilmu goal ya, dan Anda maksimalin buku ini juga, siapa tahu semoga ini bisa jadi kendaraan Anda untuk dapetin income untuk bisa mencapai goal-goal Anda. Wah, itu indah banget ya kan gitu. Dan ini semua nggak bahas FBS ya. Jadi saya ngasih tahu Anda bagaimana cara dapat duit modal kuota gitu. Mau live tapi malu coach. Makanya gini, live-nya pakai baju Mas, biar nggak malu ya. Bercanda, ya kan. Nah di sini juga saya bahas live Facebook itu seru. Bagaimana saya live. Lalu ini waktu saya live digangguin anak saya 2 cewek gitu ya. Ini ada, aduh bagus banget ya bukunya. Jadi seneng gitu Facebook. Ini bagaimana saya live, bagaimana percaya diri dan lain sebagainya itu udah saya tulis di sini. Ya, udah ada. Ya, oke, udah sekian aja. Ini malah jadi promosi buku jadi. Ya, saya cuma pengen Anda berhasil. Anda cuma nonton video saya atau Anda sekedar beli buku saya, itu nggak akan mengubah Anda. Tapi ketika Anda action, itu yang mengubah hidup Anda. Ya, selamanya saya akan tetap berhasil. Saya akan terus mencapai impian-impian Anda karena saya action. Selamanya Anda cuma jadi penonton doang dan akhirnya jadi habis kuota Anda karena Anda cuma sekedar nonton atau Anda cuma sekedar beli aja. Jadi pastiin kalau mau beli buku Anda emang niat action. Gitu ya. Pastiin juga Anda kalau nonton live saya, Anda emang niat mau action. Kalau enggak, hidup Anda enggak akan berubah, Anda akan tetap sama aja kayak gitu. Saya bukan motivator kompor bocor yang bilang Anda bisa, Anda pasti mampu, Anda pasti sukses, enggak kayak gitu. No, Anda belum tentu sukses kalau Anda enggak action. Ya. Jadi kalau Anda belajar, ya Anda udah tahu tadi saya selalu bilang belajar mati-matian, action gila-gilaan. Itu prinsip saya. Ya, belajar mati-matian. Anda bisa belajar apapun dari live saya, dari buku, dari apa, tapi action yang mesti gila-gilaan. Itu yang bikin Anda berhasil. Oke, sekian dari saya, sukses terus untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.